Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu mahasiswa Universitas Muhammad Nasir, program kelas Nagari. Hari ini merupakan pertemuan ke-9 perkuliahan bersama dengan saya, Tiga Putri Oktaviane setelah UTS. Dan materi yang akan kita sampaikan pada malam ini yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebelum kita kaji lebih jauh Pancasila sebagai sistem filsafat, kita bahas dulu mengenai filsafat. Filsafat itu apa? Baru kita bisa mengkaji kenapa Pancasila itu dikaitkan sebagai sistem filsafat. Nah, filsafat itu Bapak Ibu semua berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofian, di mana terdiri dari dua kata, filos dan sofian atau sophos. Kalau filos itu berarti cinta, sementara sofian atau sophos itu artinya kebenaran. Jadi secara sederhana, filsafat itu artinya mencintai kebenaran. Nah, biasanya pada dasarnya filsafat itu orang-orang filsafat itu pemahaman mereka berpikir menggunakan logika. Mereka bertindak juga menggunakan logika mereka gitu. Jadi mereka tidak memasukkan unsur-unsur ketuhanan di sana. Mereka tidak percaya terhadap opini masyarakat, tapi mereka lebih percaya kepada logika berpikir mereka. Jadi lebih rasional orang-orang filsafat itu. Dan filsafat itu juga mengkaji segala sesuatu itu sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi dalam melihat sesuatu itu tidak hanya dari satu sudut pandang saja, tetapi juga dari berbagai sudut pandang. Sehingga nantinya akan ditemukan inti dari dasar dari sesuatu tersebut gitu loh. Jadi sampai tahu sumbernya sesuatu itu seperti apa, bagaimana dan sejenisnya itu kalau filsafat. Nah, kita lanjut. Kenapa kita perlu mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat? Sebenarnya seperti ini. Mahasiswa itu diperlukan mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat supaya mahasiswa itu lebih berpikiran terbuka, mahasiswa lebih kritis terhadap kondisi yang terjadi, terus mahasiswa bisa berpikir sistematis dan juga terbuka terhadap hal-hal apapun. Kemudian dengan mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat, yang pasti mahasiswa itu mampu mengamati serta menganalisis nilai-nilai Pancasila serta hakikat yang ada dalam Pancasila. Hakikat Pancasila itu seperti apa sih? Makanya mahasiswa itu makanya kita perlu mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti itu. Kemudian lanjut. Kenapa Pancasila merupakan filsafat? Jadi dulu Pancasila itu sebelum adanya Pancasila, Presiden Soekarno itu pernah mengutarakan dalam menjelang sidang BPUPKI, beliau memberikan gagasan filosofis Grand Slam namanya. Jadi dalam pidato beliau tersebut, beliau tidak pernah menyebutkan unsur-unsur Indonesia merdeka atau kata-kata Indonesia merdeka. Beliau tidak pernah menyampaikan demikian. Tapi beliau lebih menyampaikan beliau menyampaikan maksud saya itu merupakan filosofis Grand Slam yang nantinya yang kemudian oleh para pendiri negara itu nanti mereka rumuskan sehingga para pengurus dalam PPKI tersebut mengatakan itu Pancasila gitu. Nah, dari pemikiran seperti itu, Bapak Ibu bisa akses filosofis Grand Slam itu pidatonya seperti apa. Nanti di sana Bapak Ibu bisa menilai bahwa sejak itu momentum tersebutlah kemudian disampaikan oleh PPKI bahwa Pancasila itu merupakan Pancasila itu adalah sistem filsafat kayak gitu. Karena Pancasila itu merupakan hasil karena filsafat itu merupakan hasil perenungan, hasil pemikiran dari seorang Soekarno menjelang sidang BPUPKI. Seperti yang kita tahu tadi, filsafat itu kan
lebih banyak merenung ya, karena mereka menilai sesuatu itu sampai ke dalam-dalamnya, sehingga perenungan terhadap pemikiran mereka tersebut, makanya ada yang namanya filsafat. Dan kenapa Pancasila ini merupakan filsafat? Ya karena itu tadi, ini merupakan perenungan yang akhirnya terbentuk dalam sebuah gagasan atau ide oleh seorang Soekarno dan disampaikan pada sidang BPUPKI serta panitia PPKI bahwa ini adalah Pancasila, dan pada momentum tersebut disampaikanlah bahwa Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Itu. Jadi ini sistem filsafat itu merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Di mana setelah ini ada Puspawardoyo, ada Notonegoro yang akhirnya beranggapan bahwa memang Pancasila itu dikatakan sebagai suatu sistem gitu, suatu sistem filsafat gitu, dan menjadi dasar karena dianggap Pancasila itu adalah dasar negara, pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Makanya mereka mengatakan bahwa Pancasila juga merupakan sistem filsafat seperti itu. Nah, ini konsep filsafat menurut Titus, Smith, dan Nolan. Ada konsep informal, formal, dan komprehensif. Bapak Ibu semua bisa membaca di sini kalau secara informal filsafat itu adalah ini, sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Maksudnya seperti apa? Ini bisa dicontohkan seperti ini. Seseorang itu orang awam ya, maksud saya orang awam itu menyampaikan bahwa saya akan membela negara ini hingga titik darah penghabisan. Itu filsafatnya, itu yang ada dalam pemikirannya, dan menurut dia itu masuk dalam logika mereka. Terus saya berdagang, saya akan memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Itu kategori ke dalam filsafat informal. Nah, bagaimana dengan filsafat formal? Kalau filsafat formal ini mereka tidak mempercayai opini masyarakat. Mereka tidak mempercayai mitos. Misalnya, kalau kita di Minang, kalau orang hamil itu harus bawa bawang putih dan bawang putih dan peniti. Kalau tidak nanti diikuti sama dedemit dan sejenisnya. Atau yang lebih simpelnya, masyarakat dilarang untuk mandi-mandi di pantai Parangtritis dengan menggunakan baju warna hijau. Kalau tidak, nantinya yang memakai baju warna hijau akan diculik, dibawa lari, hanyut dibawa oleh Nyi Roro Kidul. Nah, itu merupakan mitos yang ditolak kebenarannya oleh orang filsafat seperti itu. Nah, makanya filsafat secara formal itu merupakan suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan yang seperti ini. Jadi mereka tidak memiliki mitos. Dalam anggapan mereka, orang yang hanyut itu karena terbawa arus, terbawa ombak, tidak bisa berenang, dan segala macamnya. Jadi logika berpikir mereka itu berfungsi di sana. Sementara untuk orang-orang awam, mereka akan menganggap orang-orang yang mempercayai mitos itu ada gitu. Di situ benang merah antara orang filsafat dengan paham filsafat dengan yang biasa seperti itu. Kalau komprehensif, ini merupakan sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Ini sama seperti konsep yang disampaikan bahwa bumi itu bulat, ada yang tidak percaya dan ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Sehingga mereka menelisik lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya kondisi bumi tersebut gitu. Jadi mereka menilai segala sesuatu itu sampai ke dalam-dalamnya. Mereka akan mencari tahu sumbernya seperti apa, dasarnya apa menyampaikan itu, dan akhirnya mereka menemukan jawaban dari pertanyaan mereka tersebut. Itu kalau konsep filsafat menurut
Titus, Smith, dan Nolan. Nah, Pancasila di sini, Pancasila ini merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara, bla 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 bla, dan dinamakan sebagai sistem filsafat. Itu dasarnya tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat itu karena merupakan hasil perenungan dari para pendiri negara dulunya, gitu. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan dalam pidato Soekarno dalam sidang PTU PKI 1 Juni 1945, seorang Soekarno memberikan pidato beliau dengan judul filosofis Grand Slam daripada Indonesia Merdeka. Saya sudah sampaikan tadi. Dan kemudian ini dasarnya. Yang kedua, Pancasila dianggap sebagai Weltanschauung, di mana nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Gitu. Itu dasar dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Nanti saya akan bantu share buku untuk Bapak Ibu semua supaya Bapak Ibu bisa membaca materi yang diberikan lebih dalam lagi. Nah, ini dia kenapa manusia memerlukan filsafat. Di sini ada dua penjelasan alasan kenapa manusia memerlukan filsafat. Pertama, yaitu karena manusia memperoleh kekuatan baru dalam perkembangan sains dan teknologi. Jadi perkembangan sains dan teknologi ini sangat mempengaruhi pola pikir manusia, sehingga ada manusia yang memang mengkaji sesuatu itu sedalam-dalamnya dengan bantuan teknologi, mereka juga bisa melaksanakan hal tersebut. Bahkan pola pemikiran mereka tersebut akan mudah mereka buktikan gitu. Dan yang kedua, ini filsafat melalui kerjasama dengan disiplin lain membantu membimbing manusia kepada keinginan dan aspirasi mereka. Seperti yang kita ketahui, filsafat ini merupakan induk dari segala ilmu. Makanya ada yang namanya filsafat pendidikan, ada yang namanya filsafat administrasi publik, dan ini fungsinya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan pola pikir mereka, keinginan-keinginan mereka, aspirasi mereka, supaya bisa terwujud, supaya bisa ditemukan apa yang mereka butuhkan gitu. Kebutuhan mereka itu terhadap sesuatu bisa mereka cari, bisa mereka kaji, sehingga mereka menemui kebenaran melalui filsafat tadi. Seperti itu. Dan ini merupakan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Bapak Ibu semua bisa membaca, ada 4. Dan kita lanjutkan. Nah, kenapa Pancasila disebutkan atau dianggap sebagai sistem filsafat? Di sini ada 4. Pertama, karena filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan genetivus subjektivus. Maaf. Kemudian karena landasan Pancasila itu memiliki landasan ontologis. Kemudian ada landasan aksiologis, ada juga epistemologi. Nah, kalau sebagai genetivus, objektivus, dan genetivus subjektivus, maksudnya seperti ini. Kalau Pancasila sebagai genetivus objektivus, itu artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Itu misalnya seperti ini yang dilakukan oleh Noto Nagoro dalam menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialik namanya. Di mana pendekatan ini berupa seorang Noto Nagoro tadi melakukan pendekatan filsafat Aristoteles gitu. Nah, ia menyoroti nilai-nilai Pancasila ini dari pendekatan eksistensialisme religi, kalau saya tidak salah, sehingga ia tuangkan dalam bukunya berjudul Pancasila dan Religi. Nah, kalau Pancasila sebagai genetivus subjektivus itu artinya apa? Artinya nilai-nilai Pancasila ini dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Jadi ia mengkritik semua teori-teori filsafat yang ada.
baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut gitu. Dan apa ya, selain itu nilai-nilai Pancasila tadi tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tapi juga nilai-nilai Pancasila ini harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Itu kalau Pancasila sebagai genetivus subjektivus gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya landasan ontologis filsafat Pancasila. Kalau tadi Pancasila sebagai genetivus subjektivus sudah jelaskan, ini membutuhkan landasan atau pijakan filosofis yang kuat seperti itu kan. Sementara kalau Pancasila sebagai apa dari landasan ontologis itu di mana Pancasila ini dianggap mampu menghasilkan hal-hal seperti apa ya, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat itu pertama adanya determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia yang disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya itu, sehingga pada dasarnya manusia itu bersifat reaktif dan pasif kayak gitu. Jadi mereka berpikiran bahwa Pancasila ini merupakan hasil dari atau lahir sebagai filsafat dari hasil penjajahan. Ada juga yang berpikiran seperti itu, sehingga dianggap penjajahan tersebut melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia itu merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, sehingga mereka manusia ini merupakan makhluk yang aktif katanya, mampu mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi nasib mereka. Nah, ini juga dituangkan dalam sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Kemudian kita kaji lagi Pancasila apa ini namanya? Pancasila sebagai landasan epistemologis dalam filsafat Pancasila. Kalau landasan epistemologis ini biasanya berkaitan dengan sarana pengetahuan dalam Pancasila, kayak gitu. Landasan epistemologis Pancasila ini artinya nilai-nilai Pancasila itu digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang apa ya, yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis ini diuraikan dalam 5 sila yang terdapat pada Pancasila gitu. Jadi setiap sila-sila Pancasila itu memiliki makna-makna yang mendalam. Nanti Bapak Ibu semua bisa baca. Kemudian ada yang namanya landasan aksiologis Pancasila. Nah, kalau landasan apa namanya, landasan aksiologis Pancasila ini artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Misalnya sila pertama itu mengandung kualitas spiritual, terus sakral. Kemudian sila kedua itu sila kemanusiaan misalnya. Itu mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, tanggung jawab. Kemudian pada sila ketiga, sila persatuan, misalkan pada sila persatuan itu ada yang namanya nilai-nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Kemudian pada sila keempat ada nilai musyawarah, nilai mufakat, gotong royong, demokrasi, dan apa ya, berjiwa besar gitu. Sementara untuk sila 5, sila keadilan itu mengandung nilai kepedulian dan nilai kegotong royongan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Itu merupakan materi kita pada hari ini. Saya akan memberikan buku untuk Bapak Ibu baca. Silahkan dibaca. Nanti jika ada pertanyaan saya akan buka sesi diskusi melalui grup
atau melalui LMS. Kita bisa diskusi melalui grup dan LMS. Terima kasih banyak untuk hari ini. Salah kata saya minta maaf. Maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.